Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dan kawan-kawan subscriber semua dimanapun Anda berada. Baiklah, di sini di kesempatan pagi hari, ya, ini tepat sekali di pagi hari dan kondisinya sangat mendung. Hujan gerimis. Mudah-mudahan di pagi hari ini, ya, video saya, konten saya menjadi berkah, bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membutuhkan. Jadi sekalian saya buat tutorial video ini, ya. Saya persembahkan untuk yang punya motor, karena yang punya motor tidak menyaksikan dalam proses pembongkaran dan nanti proses pemasangannya, ya. Jadi kepada yang punya motor, nanti apa saja yang kita perbaiki dan apa saja yang kita ganti. Baiklah, untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, maaf sebelumnya karena untuk proses pembongkaran, ya, tidak saya videokan, ya, karena proses pembongkarannya kemarin saya sangat sibuk sekali, ya, sangat sibuk sekali. Banyak, alhamdulillah banyak bongkaran dan banyak konsumen. Baiklah, jadi di kesempatan pagi hari ini, ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang beraktivitas diberikan kelancaran dalam aktivitasnya, dalam segi aktivitas apapun dan dimanapun. Baiklah, di sini sudah kita bongkar, ya, untuk yang punya motor. Nanti tripodnya kita turunkan dulu, kita buat rendah. Ya, kita cek di bagian setang, karena sebelumnya ini belum saya cek. Ini cara pengecekan setang bisa seperti ini ya teman-teman, dan juga bisa dirasakan seperti ini. Nah, kalau di seperti ini menggunakan perasaan, indera perasa, ya. Kalau pengetesan secara seperti ini menggunakan indera perasa. Ini masih bagus, setang masih bagus. Baiklah, untuk meyakinkan kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan indera perasa dan pendengar. Di bagian setang ini masih bagus. Jika sudah kena, sudah goplak, ya, di bagian sini saat kita pukul seperti ini akan timbul suara trak 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 trak. Itu menandakan bahwa si connecting rod atau di bagian setang seher, ya, ini bermasalah. Tapi sejauh ini tidak ada suara. Di bagian setang atau di bagian connecting rod ini tidak ada masalah, ya. Di bagian seher ini ya, kepada yang punya motor, untuk di bagian seher ini sudah macet, ya. Di bagian ring pistonnya ini sudah menyatu, tidak bisa terpisahkan dengan piston. Ring dan piston sudah tidak bisa dipisahkan, sudah menyatu menjadi satu. Ya, ini parah. Kemungkinan piston harus diganti, ya. Dan di bagian silinder, di bagian blok silinder
Ya, ini parah baret-baret. Mentir. Tapi udah sedikit saja malah dicabut langsung. Ya, kemungkinan besar di bagian sini, di bagian blok silinder ini harus dilemmer atau di quarter. Kita buat lebih besar diameternya. Jadi kita buat lebih besar diameternya, ya. Untuk piston motor Yamaha Smash dan sejenisnya, ukuran standarnya yaitu menggunakan 53,5. 53,5 ini berdiameterkan 54. Ya. Kemungkinan ini sudah naik oversize-nya. Ini oversize 50, ya. Jadi 50 54. Jadi kita naikkan menggunakan oversize yang 100 atau berdiameterkan 54,5, ya. 54,5. Jadi ini kita serahkan ke tukang bubut, ya. Kita serahkan ke tukang bubut supaya hasilnya lebih mantap lagi, supaya lebih presisi lagi. Ya, ini seset. Ya. Berikut ring piston dan pen piston. Dan pistonnya satu set, ya. Ini sekedar buat pembuktian ke yang punya motor. Jadi piston kita ganti satu set dan ini kita lemmer, kita quarter di bagian boring karena ini parah. Jika tidak di quarter menggunakan piston yang berdiameterkan 50 atau 54, ya, kita ganti pistonnya saja, kemungkinan nantinya tidak awet. Motor akan selalu ngebul. Karena di bagian boring di sini sudah baret-baret. Ya. Di bekas baredan itu nanti jika tidak di quarter oli akan masuk. Ya, masuk ke ruang pembakaran dan alhasil motor akan tetap ngebul. Dan selanjutnya di bagian silinder kop. Ini sudah kita bersihkan dan tinggal proses penyekiran. Nanti kita sekir, kita buat lebih lebih presisi lagi supaya tidak ada kebocoran di bagian klep atau di bagian palep in maupun palep yang X, ya, supaya tidak ada rembes dan bocor di sini. Ya, supaya performa pada motor ini sendiri menjadi mantap. Tidak ada kebocoran kompresi. Ya. Dan yang lebih penting juga di bagian seal klep kita ganti karena ini parah, ini sudah kaku. Ya, sudah kaku. Jika tidak diganti di bagian seal klep, ya, kemungkinan oli akan masuk ke silinder, ke ruang pembakaran lebih tepatnya, ya. Bukan masuk tapi tersedot. Ya, tersedot oleh piston. Jika di bagian sini seal klep sudah kaku, ya, oli akan masuk ke ruang pembakaran dan alhasil motor akan tetap ngebul. Untuk sejauh ini, untuk yang lainnya di bagian rocker arm yang in maupun yang X atau pelatuk klep ini masih normal, ya, masih bagus. Dan untuk di bagian cam sap atau di bagian noken as, ya, ini masih bagus juga. Lip dan durasinya ini masih bagus. Di bagian bearing cam juga ini masih bagus.
Ya. Di bagian karet lidah tensioner ini juga masih bagus. Ini masih bagus, ini masih layak untuk kita gunakan. Dan di bagian packing perpak lem dan oli juga kita ganti, karena untuk proses perbaikan seperti ini ya diwajibkan sekali untuk diganti oli. Baiklah, untuk proses pemasangan ya kita tunggu dulu setelah di bagian boring ini sudah dilemer atau sudah di quarter. Mungkin videonya saya jeda dulu karena untuk proses pelemeran atau pengorteran di bagian silinder itu lumayan lama. Belum juga di sananya pasti ngantri. Tapi nanti saya usahakan ke tukang bubutnya, saya minta lebih dipercepat. Ya. Baiklah, mungkin videonya saya jeda dulu sampai di sini. Nanti setelah di bagian sini ya, di bagian silinder sudah kita ya sudah beres, sudah dilemer, sudah di quarter, dan di bagian semua komponen di bagian sini ya ini sudah disekir. Tapi untuk pembersihan ini sudah kita bersihkan, tinggal proses penyekiran ya. Nanti setelah kita sekir, setelah boring atau silinder, blok silinder sudah kita quarter, nanti lanjut ke proses pemasangannya ya. Baiklah, mungkin videonya saya jeda dulu sementara. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di bagian sini. Di bagian boring ya, ini sudah kita quarter, sudah kita lemer ya. Tinggal proses pencucian, kita taruh dulu. Tapi sebelum itu di sini ada permasalahan baru ya. Setelah saya cek-cek, kita putar-putar di bagian mesin, ternyata di bagian sini, di bagian oli, di bagian pompa oli, lebih tepatnya sirkulasi oli di sini tidak normal, tidak keluar oli. Jadi si oli tidak naik ke bagian sini, ke bagian silinder dan silinder kop ya. Ini mau tidak mau ini harus kita buka di bagian pompa oli ya. Jika tidak dibuka ini resikonya fatal ya. Percuma kita lemer di bagian seher ya, kita sekir di bagian seal klep, kita sekir di bagian klep ya, kita ganti di bagian piston. Itu nantinya percuma, tidak akan kuat lama jika di bagian sirkulasi oli tidak berjalan dengan semestinya ya. Si olinya tidak keluar, tidak naik ke silinder dan silinder kop. Ini tentunya berbahaya, beresiko sekali ya. Jadi kita perbaiki ya. Di bagian pompa oli kita buka apakah pompa olinya tersumbat atau di bagian pompa olinya rusak. Langsung saja kita buka. Oke, singkat lagi.
Baiklah, kita lihat. Pantesan ini susah untuk ngebukanya karena kayaknya ini di lem luar dalam ya. Makanya untuk membuka di bagian bak kopling ini sedikit macet. Coba Dek, kita lihat saringan olinya. Cabut. Ya, ini di bagian saringan olinya bermasalah, bolong. Ya, ini harus kita perbaiki atau harus kita ganti di bagian ini. Karena jika tidak diganti, dibiarkan bolong seperti ini, nanti ada kotoran akan terhisap dan masuk ke bagian kompa oli. Ya, ke bagian kompa oli ke sini. Dan alhasil, ya. Di bagian sirkulasi oli akan tersumbat. Si oli tidak akan naik ke bagian silinder dan silinder kop. Nah, tentunya itu akan merusak ke bagian komponen-komponen lainnya. Jadi percuma ya. Percuma ya. Di bagian silinder dan silinder kop kita perbaiki, di bagian piston ya, di bagian silindernya kita lemer, itu nantinya percuma ya. Jika di bagian oli ini tidak dibenahi, tidak diperbaiki. Ya. Ini pusat permasalahannya kemungkinan besar ini di bagian pompa oli. Sirkulasi olinya tidak normal. Buktinya saya kuras di bagian oli, ini olinya masih penuh, masih full. Ya. Berarti permasalahannya ini bukan dari kehabisan oli, melainkan pompa oli tidak berfungsi, tidak bekerja. Ya. Tentunya itu akan berbahaya. Baiklah, langsung saja kita buka di bagian pompa oli. Dia buka deh kunci wolu. Kunci wolu biasa, itu teh. Ini bisa orang pisang. Siji maning kayak. Sok ya, walu. Ano sing putih itu kan? Orotang buaya. Oh. Makin dekat. Hah? Woi, baik orang. Orang mau iki pe. Panjang kolor. Be. Woi sangat las. Nah, enggak sarang. Oh, gagang itu. Sangat las iki gesok. Kan be. Wah.
Dawa asa cilik be. Sama makanan apa? Udah dari yang baik. Dia boleh Ini. Oke, bosnya pasang. Belakang nih. Waduh, mata jeretan. Baiklah, untuk di bagian pompoli ini sudah kita buka ya. Paling tinggal kita bersihkan di bagian pompoli, kita buka dan kita bersihkan. Mudah-mudahan ini cuman kotor tersumbat oleh apa gram-gram yang mana saringan nanti ada. Saringan. Jadi mudah-mudahan ini cuman tersumbat oleh kotoran-kotoran atau gram yang masuk dari saringan ini ya. Saringan ini terus masuk ke bagian pompa oli. Jadi kita bersihkan saja di bagian sini ya. Dan pompa oli kita bersihkan, untuk di saringannya kita perbaiki ya, atau kita ganti. Kalau ada kita ganti, kalau nggak ada kita perbaiki ya di bagian bolong ini. Dek, bersih dek. Bersih nih masih anak. Sedot bersih. Tek. Tek. Kuku. Pakaian ya. Lepet. Lepet kuku. Bajre. Sikring. Ya, baiklah, bisa teman-teman lihat di sini banyak kotoran, ya. Ini, ya, kemungkinan di sini akan nantinya masuk ke bagian bintang-bintang di bagian ini, pompa oli, dan alhasil di bagian pompa oli ini ngempos, tidak bisa menghisap oli. Ya, untuk dari segi bentuknya ini masih bagus, tidak ada goresan-goresan di sini. Segini masih layak menurut saya, masih layak untuk digunakan.
Dan untuk di baling bling-bling ya, atau baling bintang ya, ini juga masih bagus ya. Kemungkinan besar ini oli tidak naik akibat tersumbat oleh kotoran-kotoran yang masuk ke bagian sini, ke bagian bintang ini ya. Jadi pompa oli ngempos, tidak naik, tidak bisa menghisap oli. Baiklah, untuk di bagian pompa oli saya kira sudah jelas ya. Di sini tidak ada yang menandakan kerusakan, keausan di bagian pompa oli. Ya, jika ada kerusakan di sini akan ada garisnya. Garis yang tidak rata. Tapi sejauh ini masih normal. Dan di bagian sini juga masih normal. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya videonya saya jeda dulu ya. Saya jeda dulu karena yaitu proses pembersihan ya. Pembersihan, pencucian di bagian bak kopling di bagian samping sini ya. Dan pembersihan pelepasan packing yang sudah rusak ini. Packingnya sudah rusak, nanti kita lepas, kita ganti ya packingnya. Karena prosesnya ini susah ya, lama, memakan waktu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat saja hasilnya setelah kita bersihkan dan proses pemasangannya saja ya. Karena jika divideokan ini durasinya memakan durasi atau waktu yang lumayan lama ya. Jadi saya jeda dulu, nanti proses pemasangan saya videokan full ya. Jadi saya buat video ini untuk pemula, tidak saya percepat dan tidak saya skip, terkecuali proses pencuciannya saja ya. Baiklah, saya jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Baiklah, untuk di bagian pompa oli sudah kita bersihkan ya. Lanjut ke proses perakitan. Perakitan semua komponen-komponen yang ada di bagian dalam pompa oli ini sendiri ya. Lanjut kita pasang ya. Sebelumnya juga di bagian sini sudah saya jelaskan ya, kondisi seperti ini. Ini masih layak untuk digunakan ya, masih normal. Cuman di sini ada sedikit goresan-goresan, tapi sejauh ini tidak masalah ya. Menurut saya sering beberapa kali saya memperbaiki di bagian pompa oli, ada goresan sedikit seperti ini tidak masalah, tidak ngaruh ya. Jadi lebih tepatnya kenapa oli ini tidak naik, karena ada gram atau kotoran yang masuk ke bagian sela-sela ini ya, ke sela-sela gigi bintang di bagian pompa oli ini ya. Jadi mengakibatkan ngempos, tidak bisa menghisap oli ya. Jadi ini cukup kita bersihkan saja. Langsung saja ke proses pemasangan. Ini mau dibulak-balik juga tidak masalah, mau seperti ini nggak masalah, mau kita balikin seperti ini tidak masalah ya. Dan untuk di bagian pen ini ada dua. Ini juga tidak masalah karena diameternya sama persis. Panjang dan diameter tebalnya ini sama. Ya, kita masukkan saja seperti ini. Plug.
Setelah seperti ini, ya, lanjut kita pasang tutupnya. Pasang baut. Dek, bosingnya dek, sing rorokan, pompa oli. Ana roro. Gigi nek regal pun sana. Ya. Ya, kita pasang di bagian bosing ini. Ini untuk memastikan di bagian lubang ini, 3 lubang ini, 1, 2, 3, 4 maaf, 4 lubang. Ini posisinya lurus. Nah, jika tidak dipasang bosing, ini bisa miring seperti ini. Nah, geser. Oh. Bisa kita cabut lagi. Selanjutnya pemasangan ini. Nah, jadi untuk pemasangan ini jangan terbalik seperti ini. Ya. Kalau terbalik seperti ini tidak akan beres. Ya, ini mentok ke bagian baut dan juga ke bagian gigi nanas, gigi primary dan gigi sekundari di bagian rumah kopling dan kampas ganda itu tidak akan pas. Jadi usahakan posisinya seperti ini, jangan sampai salah. Yang ada tonjolannya, nah ini letaknya di dalam. Lanjut pasang ring. Dia natang dek. Putar cepet. Nah, untuk pemasangan, nanti untuk proses pemasangan jangan lupa kita kasih oli di bagian 2 lubang ini. 2 lubang ini dan kita putar-putar. Ya, supaya di bagian gigi bintang di bagian dalam, ya, gigi palep di bagian dalam itu terlumasi dan terisi oleh oli. Ya, supaya 1 kali putaran dia langsung menghisap. Baiklah, langsung saja kita pasang. Coba saringan oli nih, Dek. Ya, untuk di bagian saringan oli ini lebih tepatnya ini di bagian saringan oli ini sudah saya cari, tidak nemu. Yang baru tidak nemu. Ya. Jadi kita akalin seperti ini, kita tutup pas yang bolongnya saja. Ya. Paling tinggal teknik pemasangannya. Ini jangan salah.
Ya, ini teknik pemasangannya. Jika pemasangannya seperti ini, plek, ya, otomatis si lem ini lurus dengan penghisapan kompoli. Bisa teman-teman lihat. Kita cabut. Nah, ini lubang pompolinya di sini. Ya, sejajar dengan lubang ini. Lihat. Ya. Jika teman-teman pasang seperti ini, otomatis si lem yang menutupi saringan oli ini akan lurus sejajar dengan lubang di sini. Ya, lubang ini. Nah, tentu saja ini akan menjadi hambatan kelancaran oli naik ke atas. Hisapannya kurang normal. Jadi bisa kita putar balik seperti ini. Ya. Jadi lubang hisapan pompa oli ini tidak lurus dengan lubang ini, melainkan di sini. Ya. Kita masukkan. Saya jamin untuk di bagian saringan oli ini normal, ya. Normal, ya, saya jamin. Tidak akan terjadi masalah apapun. Selanjutnya pemasangan pompa oli, ya. Sebelum kita pasang pompa oli sesuai dengan ucapan saya tadi, sebelum kita pasang, alangkah baiknya kita lumasi dulu di lubang ini menggunakan oli. Buka deh olinya. Nepek kalau untuk dorok lubangnya. Dikit tak, kemudian di los. Kamera ya. Sampai kebek. Terus dia otomatis akan keluar ke sini saat kita putar seperti ini. Terus tutup ya. Pasang mana bagian mana kebek ya. Coba cocokin. Betul, itu orang. Ya, di sini lubangnya ada 3, 1, 2, 3. Ya. Jadi setelah seperti ini bisa langsung kita pasang. Pasang deh, bau den deh. Bawa dikit. Sama deh.
Selanjutnya kita pasang ini mangkok ganda. Obengnya deh. Alam pun. Ala pun. Ya, jadi kita paskan ke bagian kenoknya. Kita dorong, klep. Rantai ke tengah deh cukup. Ya, ini sudah terpasang. Wis colokan. Selanjutnya kita pasang kampas ganda. Jadi usahakan di bagian mangkok ganda saat posisi kencang di bagian baut ini, baut kruk as, usahakan ini ringan saat diputar ke belakang, dan di bagian kampas ganda ini tidak ikut muter. Nah, ini kondisi normal. Jadi saat kita putar ke belakang di bagian kampas ganda ikut muter, ya saya pastikan motor tidak akan normal, ya tidak ngopling. Saat dimasukin gigi dia langsung loncat. Baiklah, langsung kita pasang di bagian bak kopling. Ini ada ring. Pertama kita pasang di bagian sini. Per beserta ini. Lanjut kita pasang di bagian bak kopling. Ini lurus nih. Sedikit tuh. Hah? Dua nana? Dua nana?
Oli karton, oli mesin. Kami kedeng nih. Ya. Hari pun, 6201. Ini kita dua. Letik kita tak. Letik kamar. Baiklah, langsung saja kita masukkan olinya. Dek, oli lagi. Tenggokin ke. Aske. Saya akan sampai terus tutup. Celana pasang. Kita coba dan kita tes di bagian oli. Polos ya. Tinggal lagi ketemu. Balik akan sini. Nyosor. Ada oli ini. Ada oli. Mana? Yang lebar sih, yang lebar. Kaleng. Kaleng. Masuk lagi.
Baiklah, untuk di bagian sirkulasi oli ini sudah normal ya. Coba. Jadi oli sudah keluar dari crankcase, tidak seperti tadi. Tadi di sini tidak keluar oli. Ya. Selanjutnya nanti kita proses pemasangan boring silinder dan silinder kop. Tapi sebelumnya kita rakit di bagian boring, di bagian shaker ya. Baiklah, selanjutnya mari kita pasang di bagian piston. Petang sing cilik. Ya. Diusir ya, rawe. Usir buah. Lumayan maren nih. Di Jakarta mau ondel larang ya. Ngeganggu boy ya. Komentar, komentar berapa? Ini ondel-ondel panik gimana gitu nyerang depan? Itu pula ya. Iyalah pasti nama. Jadi untuk sambungan di ringnya ini harus menyilang ya, jangan sejajar. Nah ini sambungan ring giginya di sini dan ring tipisnya di sini dan satunya di sini menyilang. Intinya di sambungan dan sambungan itu jangan sejajar. Nah ini sambungan, kita fokuskan dulu. Ini sambungan, dan yang di tengah sambungan ring oli ya. Dibuat segitiga. Selanjutnya tinggal dua. Tinggal ring kompresi dan satu yang berwarna hitam dan satu coklat agak kemerah-merahan. Ya. Yang di tengah yang hitam polos. Ring kompresi.
Selanjutnya ini. Nah, yang di depan ini ada terosnya. Ya, terosnya menghadap ke sini. Dan untuk pemasangan ring kompresi ini jangan sejajar seperti ini juga, ya. Harus menyilang dan jangan sejajar dengan lubang input dan output, ya. Lebih tepatnya jangan sejajar dengan lubang klep in dan klep X. Ini harus menyilang seperti ini. Ya. Lanjut kita pasang. Dan untuk pemasangan, ya, di sini ada petunjuk arahnya. Arah panah ini menuju ke X, ke buang, ya. Dan bisa bedakan dari coakan juga untuk motor Suzuki. Coakan yang lebih besar itu letaknya di in, dan coakan yang lebih kecil itu letaknya di X. Beda halnya dengan motor Yamaha. Mana dek? Baiklah, selanjutnya kita pasang di bagian blok silinder. Tapi tidak bilang. Lah aja tebal-tebal deh, tipis baik. Untuk sebelahnya kita tidak usah lem, kita kasih oli saja supaya nanti proses, takutnya ada trouble lagi, sekian lama motor ini dipakai takut trouble lagi, rusak lagi. Di bagian packing ini tidak akan rusak saat proses pembukaan.
Mana? Sedikit ke bawah. Dorong gini. Terus sedikit. Dorong. Sedikit. Stop. Gramut sana gitu bosin itu. Oh, itu bosin itu. Si jago ganti ongko mancing aku. Jadi ini bosingnya ada 2. Yeah. Klik ke tengah.
kompresor aja bro. Ini akan ketemu. Sama udah. Pergi 10 ya. Lalu di Kabupaten Lampung. Ya, kalau ada orang naik itu udah ke Lampung loh ini. Jalannya bolak. baiklah, selanjutnya kita rakit di bagian silinder kop, di mana silinder kop ini sudah kita sekir, ya, sudah kita sekir dan sudah kita bersihkan. Kita pasang di bagian seal klep. Oli deh, jangan oli. Kelap, kelahar lama. Kelap tau sih kelap ke. Berarti karet pe karet. Mana foto? Ya. Oh. Masih suara alam. Alami gimana? Hah? Foto kan? Kamu dari mana ya? Dari Anjir. 11 ada, 11.
Kunci sawelas ta. Teh. Daw sa pundo lah itu. Ya iku. Oke. Oli ini dek. Kono bae ko. Lubang-lubang. Yes. Pernah. Obeng deh. Baik. Halo deh. Cilik. Iya. Klik ya. Ring regel deh.
Untuk jenis motor motor Suzuki, lebih tepatnya Suzuki ini Smash, ini lumayan sedikit ribet pemasangan rocker armnya karena di sini ada ring tipisnya. Udah. Lapunya dari 5 di gunung 5 jelas kabeh murah jauh di Pulau Gua. Oke, mau udah pasang. Anak telusing pada daunnya. Pendek. Iya. Pendek. Ya ikut.
Kunci klep deh. Biro sangat. Walu. Lomba tamu begitu apa tuh itu? Lomba tamu. Karo puler ya, puler. Pasti mayatnya sebenarnya sudah potong. Kita gunakan 0,10 untuk klep yang in. Untuk yang in 0,10 dan untuk yang X kita samakan 0,10 karena untuk dekompresinya ini sudah tidak ada, sudah dilepas. Jadi kita samakan. Terkecuali di bagian dekompresi ini masih berfungsi, baru kita bedakan. Untuk yang in 0,10 dan untuk yang X 0,15 jika dekompresinya masih digunakan. Sedangkan untuk motor ini dekompresinya sudah tidak digunakan ya, sudah dilepas. Jadi untuk kerenggangan klep in dan kerenggangan klep X kita samakan 0,10. Pasang deh, pasang sini dikit ya. Dewan ngajak ke gas gua berang. Lem ya. Ngatik. Kunci walu. Ya. Sepuluh kan? 10 poro. 10 kb. Gawe ya. Ora, mungkin dong. Kunci lembut. Dewan. Wah, mendikian. Tawa. Bangnya beli kita, dura menunggu belukan ke. Pak,
Mahal makanan biasanya siap gunung. Bosing ya? Wit duren. Arab. Gas lugan. Oh. Anu duren teko. Lem dikit lem. Kita Pak. Oke. Kes ya. Kes lu. Mana salah? Ya, salah. Anak. Orang ini satu YouTube. Kira lima aja. Berapa ya? Banget gitu. Wajeng nggak pasang. Bosing ya bosing. Jalur tangga di sini. Hiji nek. Parah orang. Aja. Walik walik. Dorek pasang. Walik. Sudah dari dekat. 10. Yuk, ya. Ada anak. Wes dikit aja kan. Pasang bonek. Kayak sebelah kanan. Ring yang kuningan sebelah sini. Ya, ini yang kuningan sebelah sini. Adik kelas kan ya? Kita masih RI. Juri, bapaknya juri kan. Tari ya? Enggak. Enggak kelas tuh ya. Oke.
Jadi untuk mengetopkan di bagian sini ya, untuk pengetopan usahakan si piston posisi TMA posisi di atas, dan untuk patokan bisa teman-teman lihat ke sini. Ya, dari lubang ini ada huruf T. Nah, bisa teman-teman lihat di sana ada huruf T. Garisnya itu sejajar. Ya, seperti ini. Otomatis si piston itu dalam posisi TMA pada titik mati bagian atas. Dan usahakan di bagian cam, di bagian noken as, ini harus netral seperti ini. Ini saja masuk ke sini batuku dekat altar. Angkot. Motor ganti agak motor ganti Bawa motor aja. Piston dalam posisi TMA dan di bagian gigi sintrik ini harus sejajar dengan ini. Dengan coakan yang ada di silinder kop. Titik ini dan coakan ini. Pasang karbo be.
Dawa cinakin deh boleh. 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 Mau merebus campur apa? Oh, si penek. Tapi orang. Itu dawan. Buka. Super karaoke nih. Kencengin dikit. Izinnya dikit belakang lah. Ya. Oh. Oke. Ya, ini titik yang ada di gigi sentrik dan coakan yang ada di silinder kop ini harus sejajar, dan T yang ada di bagian blok magnet ini harus sejajar seperti ini ya. Ini sejajar dan ini sejajar. Itu sudah posisi top. Pasang deh knalpot.
buka. Ada bensin nih. Ada lampu. Kang tuku bensin gua nggak jajal. Tek bensin gua ngubah. Biar Baiklah, untuk selanjutnya kita coba nyalakan. Ya, kita nyalakan, tapi di sini bensinnya habis. Buka jok. Kang, kunci boken di Kang. Kunci bok. Bensinnya kering. Kita nunggu bensinnya dulu, lagi beli. Langsung kita coba nanti nyalakan. Hah? Siapa? Perkunan kan? Anang kok. Pel standar Roro. Standar ya. Tuh bensin nanti kondek.
Salah seladit kon mudun bensinnya. Apa ya? Baiklah, untuk motor ini sudah menyala ya. Sekalian ini kita Ryan, karena sebelumnya saya ke tukang bubutnya mintanya Ryan, jadi sedikit kencang di bagian boring supaya hasilnya nanti lebih awet lagi ya. Jadi kita Ryan beberapa menit ya. Lebih bagusnya kita Ryan setengah jam biar lebih lancar di bagian silinder atau di bagian piston ya. Sekilas suaranya seperti berisik, tapi ini bukan ya, bukan dari mesin ya. Ini suara dari karburator yang tidak ada filternya ya. Jadi suaranya sedikit berisik tapi di bagian ini karburator ya, tidak ada filternya, filter udara. Jadi jika di kamera ya, jika direkam di video ini sekilas suaranya seperti suara berisik, tapi ini bukan, suara dari karburator yang tidak ada saringan udara atau filternya. Nah, kaget suara mesin dengan tek-tek ya. Baiklah, untuk selanjutnya untuk memastikan bahwa sirkulasi oli itu berjalan dengan baik, kita buka di bagian baut silinder yang paling atas untuk motor semes. Ya, bisa teman-teman lihat olinya lancar. Jadi sirkulasi oli, pompa oli ini sudah normal.
Jadi menandakan oli sudah naik ke bagian noken as dan ke bagian silinder kop. Ya, sirkulasi oli normal, tidak tersumbat. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi videonya tidak saya percepat dan tidak saya potong. Ya, cocok untuk pemula yang sangat kebingungan dalam proses pemasangan di bagian silinder dan silinder kop. Ya, untuk jenis motor Suzuki Smash. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat berbagi dan beredukasi. Ya, jika ada kata-kata yang salah dalam segi apapun ya, dalam segi tingkah atau bicara saya minta maaf ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.